A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amad darbaban nuha warasama syamsul bayani fi suduril ulama. Amma ba'. Untaian langkah yang pertama, setinggi puji sedalam syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allahu Rabbul Ghafur, yang mana Ia telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Sembari daripada itu, salawat berboncengkan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada seorang putra padang pasir yang gigih berani melawan orang kafir. Ia rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ialah seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, akan tetapi mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran. Seorang motivator yang tak pernah memegang kalkulator, apalagi menaiki ninja warrior, akan tetapi selalu menunggang unta yang berekor. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kirimkan sekuntum sholawat yang ringan dalam ucapan, akan tetapi insyaallah berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Gita Romaito Sagala dengan NIM 24301033. Baiklah, ini adalah tugas fikih tata cara berwudu dosen pengampu Bapak Zilfaroni Esos IMA. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Firman Allah tentang berwudu terdapat dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kewajiban berwudu didasarkan pada 3 sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, dan disepakati oleh ulama atau ijma'. Dalam situasi normal, sholat yang dilakukan tanpa berwudu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wudu merupakan salah satu tata cara untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil sebelum mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan berwudu sesuai dengan firman-Nya. Nah, jadi ketika kita ingin berwudu ketika kita ingin sholat maka diwajibkanlah berwudu. Adapun tata cara berwudu ialah mengerjakan syarat-syaratnya dan mengerjakan yang lebih utama, yaitu fardu. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu wudu, karena wudu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. 1. Niat. Hendaknya berniat atau menyengaja atau menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu ketika membasuh muka. Nah, niatnya berwudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Nah, kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku, bukan membasuh siku sampai membasuh dari ujung siku sampai membasuh dari ujung jari sampai siku, bukan membasuh dari siku sampai ujung jari. Kemudian mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Nah, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib berurutan, artinya mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Kemudian syarat-syarat wudu itu ada banyak. Kemudian syarat-syarat berwudu. Syarat-syarat wudu itu ialah Islam. Kemudian tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz ialah yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Kemudian tidak berhadas besar. Lalu dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat atau sebagainya.
Kemudian mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Sunnah-sunnah berwudu itu ada banyak sekali, di antaranya bersiwak, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian membasuh lubang hidung dengan sebelum niat atau beristinsa, kemudian menyapu seluruh rambut dengan air, menyapu seluruh rambut kepala dengan air, kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam. Nah, jadi telinga itu bukan fardunya wudu, tetapi telinga itu sunnahnya wudu. Kemudian meniga-niga kalikan basuhan, lalu menyela-nyela jari tangan dan jari kiri. Nah, yang membatalkan wudu itu ada 4 di dalam tuntunan sholat, tetapi di dalam kitab yang saya pelajari sewaktu di pondok itu ada 6, sama saja, cuman pembagiannya ada beda. Yang pertama ialah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. 2. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak. 3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sama-sama dewasa, keduanya bukan mahram, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Kemudian yang terakhir ialah memegang atau menyentuh kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun dengan kemaluan sendiri. Nah, setelah kita bahas semuanya, kita masuk ke tata cara berwudu. Tata cara berwudu yang pertama ialah membaca bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan dengan bersih. Kemudian selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi atau bersiwak. Kemudian selesai berkumur-kumur, terus mencuci lubang hidung 3 kali atau beristinsa. Selesai beristinsa, terus mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil berniat wudu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selesai membasuh muka atau mencuci muka, lalu membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Ingat, dari ujung jari sampai siku, bukan dari siku sampai ke ujung jari. Kemudian selesai mencuci kedua belah tangan, terus mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Setelah mengusap sebagian rambut kepala, terus mengusap kedua belah telinga 3 kali. Kemudian yang terakhir membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikerjakan dengan berturut-turut, artinya rukun-rukun yang dahulu dan didahulukan yang rukun yang harus diakhirkan yang akhir, yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Kemudian setelah selesai berwudu, kita membaca doa sesudah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang bertobat, golongan orang yang suci, dan jadikanlah aku golongan hamba-hambamu yang saleh. Nah, itulah dia tata cara berwudu dari saya. Baiklah, setelah itu saya undurkan diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.